Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Noviasari dengan NPM 10070211894. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Gudang dan Produksi di Sivitas Jaya. Nah, adapun topik pembahasan yang akan dilakukan pada presentasi kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian ada tinjauan pustaka, metode penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis penelitian, kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang yang ada di perusahaan ini, Sivitas Jaya ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri makanan dengan melakukan produksi bakso yang dihasilkan produknya itu sebanyak 50.000 butir setiap hari. Kemudian berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, maka diketahui jika perusahaan ini masih belum memiliki sistem informasi yang dapat mendukung untuk mengelola pergudangan maupun produksi yang ada di perusahaan. Selain itu, permasalahan yang selanjutnya itu kurangnya pengecekan terhadap persediaan bahan mentah, sehingga hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan produksi. Kemudian selain itu, pegawai yang ada di perusahaan ini itu kurang teliti pada saat melakukan perhitungan hasil produksi, sehingga hasil produksinya itu bisa tidak sesuai dengan jumlah produksi yang akan dilakukan pengiriman. Nah, adapun rumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan masalah, yang pertama itu rumusan masalahnya itu ada di proses bisnis, kemudian yang kedua itu ada di bagian penerapan pemanfaatan sistem sehingga lebih efisien. Nah, tujuan penelitiannya itu, yang pertama itu untuk mengidentifikasi proses bisnis yang berlangsung di Sivitas Jaya. Kemudian yang kedua itu untuk mengidentifikasi dan merancang sistem informasi agar lebih menjadi efisien. Kemudian, adapun batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama itu penelitian ini hanya dilakukan di Sivitas Jaya pada bagian gudang dan produksi. Kemudian yang kedua itu kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan sistem informasi ini hanya meliputi untuk proses gudang dan produksi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana di sini ada sistem manajemen gudang, ada sistem informasi, kemudian ada metode prototype, yaitu metode yang digunakan untuk membangun sistemnya dengan infrastruktur yang digunakan. Yang pertama itu ada Figma sebagai desainnya, kemudian ada MySQL sebagai database-nya, dan ada Laravel sebagai kerangka kerjanya, kemudian ada XMPP untuk menunjang database maupun pemrograman dari bahasa PHP. Kemudian ada metode penelitian, yang pertama itu dilakukan dengan tahapan awal penelitian, kemudian dilakukan dalam tahapan pengembangan sistem, dan terakhir dilakukan tahapan akhir penelitian. Nah, adapun pengumpulan dan pengolahan data, yang pertama itu ada perencanaan sistem terlebih dahulu. Nah, untuk perencanaan sistem itu kita harus melakukan kelayakan operasional dengan alasan utama dari sistem saat ini maupun sistem yang dibutuhkan. Kita ambil satu contoh, yaitu misalnya untuk alasan utama dari more information, karena sistem yang saat ini itu informasi untuk stok persediaan bahan mentahnya itu tidak bisa diketahui perubahannya secara otomatis. Nah, sistem request-nya atau sistem yang dibutuhkan oleh perusahaannya itu, perusahaan menginginkan informasi stok persediaan bahan mentahnya itu didapat diketahui secara otomatis apabila ada perubahan dari barang masuk maupun barangnya keluar dari gudang, seperti itu. Kemudian ada analisis sistem. Nah, dari analisis ini kita mengetahui proses bisnis yang berlangsung saat ini dan perbedaannya di reengineering dari penelitian ini. Nah, yang proses bisnis saat ini itu masih dilakukan secara konvensional, alur-alurnya itu masih dilakukan secara manual. Nah, sedangkan untuk redesign-nya itu proses bisnisnya itu tidak merubah atau tidak banyak merubah, dan perubahannya pun tidak terlalu besar karena untuk redesign-nya itu lebih proses bisnisnya itu lebih terkomputerisasi sehingga prosesnya itu lebih sederhana. Nah, adapun kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun itu sistem akan dibagi menjadi 3. Nah, untuk gudang, produksi maupun admin. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem di mana perusahaan harus membeli perangkat keras, kemudian kebutuhan keamanannya harus diketahui dan kebutuhan kinerjanya. Nah, ini ada use case diagramnya, di mana terdiri dari 3 aktor. Yang pertama ada admin, produksi, dan gudang. Nah, mereka akan masuk ke dalam sistem, login dulu sesuai dengan username dan password yang telah dibuat. Kemudian ini ada proses bisnis gudang dan produksi secara logis atau redesign dari yang saat ini, sehingga pada proses bisnis ini perusahaan telah memiliki database dan prosesnya itu lebih cepat dan sederhana. Nah, ini ada pemodelan datanya. Di sini ada relasi antar entitas, misalnya dari pelanggan itu berelasi ke pengiriman, kemudian dari produksi itu berelasi ke barang jadi, dan lain sebagainya. Kemudian ini di sini ada antarmuka untuk websitenya yang telah dibuat. Di sini ada halaman untuk login, kemudian di sini untuk ada data untuk karyawan, lalu di sini ada untuk data barang mentahnya, kemudian di sini ada data barang jadi. Di sini ada untuk perencanaan produksi dan penjadwalan produksi sehingga data produksi dapat diketahui. Nah, di sini ada analisis penelitian, kemudian analisis penelitiannya itu proses bisnis yang ada di perusahaan akan berubah seiring dengan dilakukannya perancangan atau pengembangan suatu sistem.
Nah, kemudian perubahan proses ini itu memenuhi kebutuhan perusahaan. Di sini ada pengurangan proses atau prosesnya itu lebih sederhana. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, perancangan sistem informasi manajemen gudang dan produksi ini memiliki perubahan proses bisnis yang lebih otomatis dan lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian, dengan adanya pemanfaatan sistem yang dilakukan berdasarkan perancangan pembangunan prototipe, nah maka perancangan pengembangan sistem informasi ini dapat dilanjutkan ke tahap implementasi. Nah, adapun saran yang diberikan, yang pertama, integrasi dalam sistem ini bisa diperluas lagi, bukan hanya di bagian produksi, bisa aja di bagian marketing, keuangan, dan lainnya. Nah, yang kedua, kita perlu melakukan pengenalan dan sedikit pelatihan terhadap pengguna untuk mengoperasikan sistem informasinya seperti apa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai penelitian tugas akhir ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.